Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 23 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Nah, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita dan memperbarui semangat kita dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa ghayatul abdi dhaif an ja'alahu Allahu juz'an min ajza'il asbab allati biha wujidat hadhil umurul 'idham. Siapa yang menerjemahkan? Wa ghayatul abdi ad-dhaif an ja'alahu Allahu juz'an min ajza'il asbab allati biha wujidat hadhil umurul 'idham. Silahkan. Tafadhal ya jamaat al-khair. Paham jamaah? Sofyan, coba diterjemahkan. Tujuan tertinggi seorang hamba yang lemah adalah agar Allah menjadikan bagian dari bagian-bagian sebab allati biha, ya bagus, yang dengannya dapat didapatkan wujidat, diciptakan adanya alam semesta ini. Paham maksudnya Abu Mas'ud? Mana Syekh? Mafhum? Abu Mas'ud? Gimana ya jamaah? Wa ghayatul abdi dhaif an ja'alahu Allahu juz'an min ajza'il asbab allati biha wujidat hadhil umurul 'idham. Jadi Sofyan tadi sudah menerjemahkan dengan bagus. Wa ghayah adalah kesempurnaan. Di sini diartikan kesempurnaan. Puncak sempurnanya hamba yang lemah ini, yaitu manusia. Puncak kesempurnaan hamba yang lemah ini, yaitu manusia. Allah menjadikannya bagian dari bagian-bagian sebab adanya alam semesta ini. Faham ya? Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Salah satu sebabnya yaitu adanya apa? Manusia. Itu Allah menurunkan hujan untuk siapa? Untuk manusia. Allah mengatur alam semesta ini. Yang paling banyak mengambil manfaatnya adalah manusia. Ini diambil dari firman Allah, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
dan sungguh kami telah memuliakan manusia, anaknya Adam, dan kami bawa dia di daratan dan di lautan. Kemudian kami beri rizki dengan rizki yang baik, dan kami muliakan dia. Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah memuliakan manusia dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Bahkan makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan, dimudahkan untuk manfaat manusia. Nah, ini adalah puncak kesempurnaan seorang hamba, yaitu sempurnanya manusia. Mereka adalah makhluk yang terbaik, yang karena manusia Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan yang lainnya. Fahada yadullu ala rahmatillahi wa inayatihi bi khalqihi. Ini menunjukkan rahmat Allah dan perhatian Allah kepada makhluknya, yaitu kepada manusia. Wadhalika yujibu an takunal mahabbatu kulluha lahu. Itu semua mengharuskan al-mahabbatu kulluha, kecintaan seluruhnya. Yang dimaksud kecintaan adalah kecintaan apa kemarin? Al-mahabbah al-mutlaqah, kecintaan yang sempurna, atau mahabbah al-ibadah, kecintaan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu war raja'u, demikian pula takut dan harapan. Wa jami'ut ta'at, dan semua ketaatan. Wadh-dhullu, dan menghinakan diri. Wa ta'dhim, dan pengagungan hendaklah diberikan oleh manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu minas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit, min ma'in wa huwal matar an-nazilu minas sahab, yaitu hujan yang turun dari awan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah setelah kematiannya, yaitu tanah yang gersang, tanaman-tanaman yang di atasnya kering, tidak ada kehidupan. Setelah turun hujan, Allah menghidupkan lagi. Fa'adharat min anwa'il aqwat wa asnafin nabat. Dengan turunnya hujan muncul atau nampak berbagai macam jenis makanan. Wa asnafil nabat, dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ma huwa min daruratil khalaiq, yang itu merupakan kebutuhan pokok manusia atau makhluk hidup. Allati la ya'ishuna biduniha, yang mana makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa makanan atau tanpa adanya tumbuh-tumbuhan tersebut. Alaysa dzalika dalilan
ala qudrati man anzalahu. Bukankah itu semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Wa akhraja bihi ma akhrajah. Dan bukankah itu semua menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan atau tanaman dari bumi. Wa rahmatihi wa lutfihi bi ibadihi. Dan itu semua menunjukkan rahmat Allah dan kelembutannya kepada hamba-hambanya. Wa qiyamihi bimasalihihim. Dan itu semua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurusi urusan makhluknya. Wa syiddati iftiqarihim wa daruratihim ilaihi min kulli wajhin. Dan itu semua menunjukkan betapa fakirnya hamba dan betapa daruratnya keperluan hamba memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ama yujibu dzalika an yakuna huwa ma'budahum wa ilahahum. Apakah itu semua tidak mewajibkan? Apakah itu semua mewajibkan, tidak mewajibkan sesembahan dan ibadah hanya kepada Dia semata? Maka apa jawabannya? Bala, iya. Ibadah dan sembahan hendaklah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alaysa dzalika dalilan? Apakah itu semua tidak menunjukkan ala ihya'il mauta, yaitu dihidupkannya orang-orang yang mati, dihidupkan kembali pada hari kiamat nanti. Wa mujazatihim bi a'malihim. Dan apakah itu semua tidak menunjukkan bahwasannya Allah membalas amal yang dikerjakan hambanya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Razin Al-Uqayli, ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Razin berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahul mauta? Bagaimana Allah menghidupkan manusia yang telah mati? Wa ma ayatu dzalika fi khalqihi? Apa tandanya di dalam alam semesta ini? Apa tandanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia yang sudah mati di dalam dunia ini? Apa tandanya ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma mararta biwadi ahlika mumhilan. Apakah kamu tidak melewati lembah yang ada di desamu, mumhilan, tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak ada airnya, kering, waduknya kering, tidak ada airnya, rumput-rumputnya tidak ada. Qala bala, iya ya Rasulullah, aku melewatinya. Ama mararta bihi tahtazzu khadiran. Tidakkah kamu lewat lagi, yaitu di musim hujan, jadi tumbuh-tumbuhannya hijau, kehidupan, ada kehidupan, airnya jernih, khadirah, tumbuh-tumbuhannya hijau, tanamannya rindang. Qultu bala. Qala thumma mararta bihi mumhilan. Kemudian di musim kemarau kamu lewat lagi, kering lagi. Demikian terus. Demikian terus.
Qala bala iya ya Rasulullah. Qala fakadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Wadhalika ayatuhu fi khalqihi. Dan itulah tanda yang Allah perlihatkan kepada manusia bahwasannya Allah akan menghidupkan mereka yang sudah mati. Tandanya yaitu Allah memperlihatkan tanah yang sudah kering kerontang, tidak ada tanamannya, tapi ketika turun hujan hijau lagi, subur lagi. Demikian. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian lanjutan ayat, wa ma batha fiha ay fil ard. Dan apa yang Allah tebarkan di muka bumi, min kulli dabbah ay nasyara fi aqtaril ard minad dawab al mutanawwi'ah. Artinya Allah menebarkan di permukaan bumi berbagai macam binatang dan hewan. Ma huwa dalilun ala qudratihi wa 'azamatihi. Ini semua menunjukkan kekuasaan Allah dan keagungannya, wa wihdaniyatih, dan ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sultanihil azim, dan menunjukkan kekuasaan Allah yang agung, wa sakhkharaha linnas, dan Allah menundukkan, melunakkan binatang-binatang, hewan-hewan untuk manusia, yantafi'una biha bi jami'i wujuhil intifa', di mana manusia memanfaatkan binatang dengan berbagai macam manfaat. Faminha ma ya'kuluna min lahmihi wa yashrabuna min darrihi. Di antaranya, di antara binatang, hewan, ada yang dimakan dagingnya oleh manusia, dan ada yang diminum susunya. Wa minha ma yarkabun, dan di antara binatang ada yang dijadikan kendaraan, seperti apa? Onta, keledai, dan yang lainnya. Wa minha ma huwa sa'in fi masalihihim wa hirasatihim, dan diantaranya ada yang dimanfaatkan untuk maslahat manusia dan untuk menjaga mereka. Seperti apa yang menjaga manusia? Anjing, atau maslahat yang lain seperti sapi untuk membajak sawah dan yang lainnya. Wa minha ma yu'tabaru bih, dan di antara binatang yang dijadikan pelajaran, dan mungkin kita tidak tahu apa manfaatnya, tapi diambil pelajaran darinya, seperti semut, apalagi nyamuk. Manfaatnya mungkin kurang jelas apa manfaatnya nyamuk, tapi pasti ada manfaatnya bagi manusia, tapi diambil pelajaran darinya. Wa minha ma'a annahu batha fiha min kulli dabah, dan diantaranya padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebarkan, yang melepaskan binatang itu semua. Fa innahu subhanahu wal qa'im bi arzaqihim, padahal Allah yang melepaskan, yang menyebarkan binatang, tapi Allah yang mengurusi binatang tersebut, yang menanggung rizki mereka dan makanan mereka. Wa huwal qa'im bi arzaqihim al mutakaffil bi aqwatihim. Ini lain manusia. Manusia kalau punya binatang, contohnya siapa yang punya kambing? Siapa yang punya kambing?
Kambingnya dilepas berarti tidak ngurusi apa? Makanannya. Tapi Allah melepas binatang semuanya, tapi Allah yang mengurusi makanannya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Fama min dabbatin fil ard, tidak ada binatang yang di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat dia menetap dan tempat dia dititipkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun yang melepaskan binatang, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Ini menunjukkan pelajaran kepada kita supaya jangan khawatir rizki, karena Allah yang menanggung rizki, bukan ATM kita, bukan dompet kita, bukan yang lain, tapi yang menanggung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya terdapat pelajaran pada kita supaya tawakal kepada Allah. Jangan takut kalau hidup tidak makan. Kalau hidup jangan takut apa? Tidak makan. Buktinya kemarin ketika waktu pandemi semuanya makan. Padahal prediksi akan terjadi kelaparan hebat atau yang lain. Tapi semuanya alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah dan meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitan." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Tawakal yang benar adalah tawakal kepada Allah tidak takut fakir. Tawakal yang benar adalah tawakal penuh dengan keyakinan, tidak khawatir disia-siakan Allah. Ini tawakal yang benar. Maka dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulunal jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr." Masuk surga, dijamin masuk surga seseorang atau kaum yang hati mereka seperti hatinya burung. Artinya tawakal kepada Allah. Diartikan oleh para ulama, tawakal, yatawakkaluna wa la yakhafuna an yudhi Allahu, an yudhi Allahu. Mereka tawakal pada Allah, mereka tidak khawatir Allah akan menyia-nyiakan mereka. Ini yang kadang-kadang lupa dari kita. Ini yang kadang-kadang kita kurang kuat. Kita cukup tawakal kepada Allah, usaha semampunya, dan kita harus yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Apalagi hamba yang belajar agama Allah, memperjuangkan agama Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan ayat, wa tasrifir riyah. Riyah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatur hembusan apa? Air. Apa hembusan apa? Angin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang air dan angin, qala al-ma'u war-rihu jundani min junudillah. Air dan angin adalah tentara dari tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama salaf mengumpulkan kalimat riyah di dalam Al-Quran dan kalimat ar-rih di dalam Al-Quran. Mereka menyimpulkan bahwasanya apabila riyah di dalam Al-Quran, riyahun, angin artinya. Tetapi apabila di dalam Al-Quran datang ayat riyahun, maka angin itu tersebut membawa apa?
membawa rahmat. Tapi kalau rihun, rih adalah angin yang membawa adab. Maka di sini wa tasrifir riyah, angin rahmat. Ini ghaliban, umumnya. Biasanya di dalam Al-Quran kalimat riyahun adalah angin rahmat. Tapi kalau rihun adalah angin adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Qala sallallahu alaihi wasallam, ar-rihu min rauhillah. Ar-rihu min rauhillah. Angin adalah rauhillah. Artinya rauhillah, kemudahan dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Ar-rihu min rauhillah, ay min rahmatihi, yursiluha liyuriha bihal mu'minin, yang Allah utus untuk menggembirakan orang-orang yang beriman. Ta'ti bir rahmah wa bil adab, kadang-kadang datang membawa rahmat dan kadang-kadang membawa adab. Fala tasubbuha, janganlah kalian mencela angin. Wasalullaha min khairiha wa'udhu billah min syarriha. Mintalah Allah kebaikan angin tersebut dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan angin. Dan di dalam hadis yang hasan disebutkan riwayat, kalau ada angin kencang, selain membaca doa tadi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursila fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursila fiha. Selain membaca doa ini, dianjurkan membaca al-muawwidhatain. Terdapat riwayat yang sahih, itu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Adapun ketika angin kencang mengumandangkan apa? Adzan, maka ini wallahu alam tidak ada dalilnya. Kalau ada dalil na'mal bihi. Jadi kalau ada angin kencang disunnahkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Adapun ketika ada angin kencang mengumandangkan adzan seperti yang viral di YouTube atau yang lainnya, ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa tasrifir riyah, dan dihembuskannya angin, berhembusnya angin, baridatan wa harah, dingin dan panas, wa januban wa shimalan wa syarqan wa dabura, angin berhembus, angin utara atau angin timur, angin selatan, angin timur, dabur artinya angin apa di sini? Angin dari mana dabur? Barat. Wa baina dalika, atau dari arah yang lain. Wa taratan tuthiru sahab, kadang-kadang angin itu menggiring awan. Tuthiru sahab, menggiring awan. Wa taratan tu'allifu bainahu, kadang-kadang angin berhembus mengumpulkan awan. Wa taratan tulaqqihuhu. Nah, ini yang gimana ini penerjemahannya? Kadang-kadang angin itu mengawinkan awan. Enggak tahu bagaimana. Wa taratan tudirruhu, yaitu kadang-kadang dengan adanya angin awan memeras hujan. Wa taratan tumazzikuhu, kadang-kadang ketika ada angin membelah awan. Wa tuzilu dararuhu, dan menghilangkan bahayanya. Wa taratan takunu rahmah,
wa taratan tursalu bil adab. Kadang-kadang angin diutus membawa rahmah, dan kadang-kadang angin diutus membawa adab. Demikian Allah Subhanahu wa taala menundukkan angin untuk maslahat manusia. Demikian pula as-sahab. Apa itu sahab? Awan. Dalam hadis yang agung, hadis yang ajib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunshi'ullahu sahab." Hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Allah menciptakan awan. Fatantiku ahsanal mantiq. Awan itu berbicara dengan bicara yang bagus. Wa tadhaku ahsanad dhahik. Dan awan tertawa dengan bagus. Yunshi'ullahu sahab fatantiku ahsanal mantiq wa tadhaku ahsanad dhahik. Jadi Allah menciptakan awan. Awan berbicara dengan bagus, tertawa dengan bagus. Ya apa caranya kita mengetahui? Wallahu ta'ala alam. Geluduk itu tertawa atau berbicara, wallahu alam. Kita mengimaninya saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, "Famanil ladzi sarrafaha hada tasrif wa auda'a fiha min manafi'il ibad ma la yastaghnuna an." Siapa yang mengatur angin ini? Siapa yang menghembuskan angin tersebut? Dan siapa yang menitipkan angin untuk manfaat hambanya, untuk manfaat makhluk, untuk manfaat manusia, di mana mereka sangat memerlukan angin tersebut. Wa sakharaha liya'isha fiha jami'ul hayawanat wa tuslihul abdan wal ashjar wal hubub wan nawabit illal azizul hakim ar-rahimul latif bi ibadih al mustahiq likulli dhullin wa khudu'in wa mahabbatin wa inabatin wa ibadah. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan angin supaya hidup semua binatang. Manusia juga demikian. Kalau tidak ada angin, tidak ada udara, tidak ada kehidupan. Kemudian wa tuslihul abdan. Dan angin, adanya udara, badan ini baik. Kalau tidak ada angin bagaimana? Salah satunya, tidak ada kehidupan. Kalau anginnya sedikit, keringetan, ngepuh sekali keringetan. Kemudian demikian pula tumbuh-tumbuhan, pepohonan, wal hubub wan nabat, biji-bijian dan semua tumbuh-tumbuhan sangat memerlukan adanya angin. Siapa yang memperjalankan itu semuanya? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yang maha penyayang lagi maha lembut kepada hamba-hambanya. Dialah semata yang berhak untuk diibadahi, dan dialah yang berhak agar kita tunduk kepadanya di dalam beribadah dengan kecintaan yang sempurna. Wa fi taskhiris sahabi baina samai wal ard ala khifatihi wa latafatihi yahmilul ma'al kathir. Dan pada peredaran, yaitu dijalankannya awan di antara langit dan bumi. Awan itu khifah, ringan dan lembut, akan tetapi membawa air yang banyak. Ini bagaimana? Jadi awan itu ringan, lembut lagi, tetapi mengandung air yang banyak. Fayasuqullahu
ila haitsu syaa fayuhyi bihil bilad wal ibad. Allah mengirimnya sesuai dengan kehendaknya, yang dengannya Allah menghidupkan negeri-negeri dan hamba-hambanya. Wa yurwi at-tulul wal wihad, dan Allah Subhanahu wa taala dengan awan tersebut menurunkan hujan di dataran tinggi atau dataran rendah. Wa yunziluhu alal khalq wa hajatihim ilaihi, dan Allah menurunkan hujan kepada hamba-hambanya di saat mereka membutuhkannya. Fa idza kana yadurruhum kathratuhu, apabila turunnya hujan yang terlalu banyak membahayakan manusia, amsaka anhum, maka Allah menahan hujan. Fayanziluhu rahmatan wa lutfan wa yasrifuhu inayatan wa atfan. Allah menurunkan hujan karena rahmat, karena kelembutan kepada hamba-hambanya, dan Allah memindahkan hujan, menahannya karena perhatiannya, karena kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Fama a'dama sultanahu wa aghzara ihsanahu wa altafa imtinanahu. Alangkah agungnya kekuasaan Allah, alangkah luasnya kebaikan Allah, dan alangkah lembutnya anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Alaysa minal qabih bil ibad an yatamatta'u bi rizqihi wa ya'ishu bi birrihi wa hum yasta'inuna bidzalika ala masakhitihi wa ma'asihi. Bukankah termasuk keburukan bagi hamba, yaitu mereka memanfaatkan rizki, menikmati rizki Allah, dan mereka hidup karena kebaikan Allah, namun mereka menggunakan rizki yang Allah berikan untuk melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan bermaksiat kepadanya. Alaysa dzalika dalilan ala hilmihi wa sabrihi wa afwihi wa safhihi wa adimi lutfihi. Dan apakah itu tidak menunjukkan kelembutan Allah dan kesabarannya? Jadi Allah Maha Halim. Apa artinya? Yaitu Allah tidak menghukum manusia secara langsung dari dosa yang dikerjakannya. Dan Allah Maha Sabar, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Pemaaf, dan Allah Maha Lembut kepada hamba-hambanya. Falahul hamdu awalan wa akhiran wa batinan wa zahiran. Maka segala puji hanya milik Allah, yang pertama dan terakhir, secara lahir dan secara batin. Falhasil, kesimpulannya, annahu kullama tadabbara al-aqil fi hadhihi al-makhluqat wa taghalghala fikruhu fi bada'i'il mubtada'at. Kesimpulannya, apabila seorang yang berakal mentadaburi alam semesta ini, makhluk-makhluk ini, dan mereka menggunakan pikirannya untuk merenungkan betapa indahnya, betapa menakjubkannya ciptaan Allah. Wazdada ta'ammuluhu lis-san'ah wa ma auda'a fiha min lataifil bir wal hikmah. Dan dia menambahkan lagi, semakin bertambah merenungkan lis-san'ah, bagaimana ciptaan Allah dan apa yang Allah titipkan di alam semesta ini dari kebaikannya, wal hikmah, demikian pula hikmah Allah Subhanahu wa taala. Alima bidzalika annaha khuliqat lil haqq wa bil haqq. Apabila demikian, maka seorang akan mengetahui bahwasannya alam semesta ini diciptakan untuk kebenaran dan karena kebenaran.
diciptakan untuk kebenaran, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan dengan kebenaran, bukan dengan main-main. Wa annaha sahaifu ayatin wa katbu dalalatin ala ma akhbara bihillah ala nafsihi wa wihdaniyatihi wa ma akhbarat bihi rusul minal yaumil akhir. Dan itu semua adalah lembaran-lembaran ayat dan kumpulan-kumpulan dalil sebagaimana yang Allah kabarkan tentang dirinya, tentang keesaannya, dan apa yang Allah kabar dan apa yang dikabarkan oleh para nabi dan para rasul tentang adanya hari akhir. Wa annaha musakharatun laisa laha tadbirun wala istiqsa'un ala mudabbiriha wa musarrifiha. Dan bahwasanya makhluk itu diatur. Mereka tidak bisa mengatur dirinya sendiri, dan mereka tidak bisa membangkang ala mudabbiriha wa musarrifiha, kepada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fata'arrafa annal alam al-ulwi was-sufli kulluhum ilaihi muftaqiruna wa ilaihi samidun. Dan seseorang mengetahui bahwasanya alam semesta seluruhnya, baik yang di atas atau yang di bawah, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ghaniyyu bidzat an jami'il makhluqat, dan bahwasanya Allah maha kaya bidzat, yaitu Allah maha kaya, zatnya maha sempurna, tidak memerlukan semua makhluknya. Fala ilaha illallah wala rabba siwah, maka tidak ada sembahan yang hak melainkan hanya Allah, dan tidak ada Rabb selainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat banyak pelajaran bagi siapa yang mentadabburinya. Yang pertama, fihi al-amru bitadabburi al-ayat al-kauniyah. Dari ayat ini terdapat pelajaran perintah mentadabburi alam semesta, yaitu ayat-ayat kauniyah. Perintah mentadabburi alam semesta, yaitu tadabbur alam, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur alam itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadabbur alam yaitu seseorang tafakur, menggunakan pikirannya, akalnya, untuk merenungkan betapa besarnya, betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dipahami pemuda-pemuda umumnya, remaja-remaja, yang namanya tadabbur alam itu apa? Rekreasi, bakar sate, bakar ikan. Ini tadabbur alam. Terus apa yang ditadaburi? Satenya yang ditadaburi. Tadabbur alam tidak harus rekreasi, tidak harus naik gunung, tidak harus nyelam apa? Dasar laut. Ngapain juga nyemplung ke laut? Tidak harus ke pantai-pantai atau yang lain. Cukup seorang di luar sana lihat sawah, lihat. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian mentadabburinya? Tidakkah kalian melihat? Namun ini adalah ibadah yang agung, yang sering atau yang dilalaikan manusia. Itu tadabbur alam semesta ini adalah ibadah yang agung, yang banyak sekali manfaatnya, namun dilalaikan oleh manusia. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujudul makhluk dalilun ala wujudil khaliq.
adanya alam, adanya makhluk. Bukti adanya Al-Khaliq. Adanya makhluk adalah bukti adanya Al-Khaliq. Kenapa? Karena faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa memberi. Sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa memberi apa-apa. Maka ini adalah bantahan kepada ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan alam semesta ini azali. Ini adalah pendapat yang rusak, yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini akidah yang kufur, rusak. Alam semesta ini namanya alam, awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujudul makhluk dalilun alal khaliq. Adanya makhluk adalah dalil, bukti adanya Al-Khaliq. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi wujudu al-makhluqatil idham dalilun ala azamatillahi wa kibriyaihi. Adanya makhluk yang besar seperti langit, bumi, gunung dan yang lainnya yang jauh lebih besar lagi yang tidak bisa kita lihat. Ini menunjukkan keagungan Allah dan kebesarannya. Artinya Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha tinggi. Maka dalam ayatul kursi Allah berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma. Akhiran ayat apa? Wa huwal aliyyul azim. Setelah Allah menjelaskan makhluk-makhluknya yang besar, kursi yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Allah maha tinggi dan Allah maha besar. Alam semesta ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langit, Allah Ta'ala berfirman, was-samawatu matwiyatun biyamini wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was-samawatu matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, dengan yang benar, pengagungan yang benar, padahal bumi digenggam oleh Allah pada hari kiamat dan langit dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan, dari kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi intidhamu harakatil alam dalilun ala wihdaniyatillah. Intidhamu harakatil alam dalilun ala wihdaniyatillah. Teraturnya gerakan atau peredaran alam semesta ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intidhamu harakatil alam. Ini alam semesta ini beredar dengan teratur, pergantian siang dan malam dan seterusnya. Peredaran alam semesta secara teratur, matahari terbit, matahari tenggelam, muncul bulan dan seterusnya. Secara teratur ini menunjukkan keesaan Allah. Artinya yang mengatur itu hanya satu. Kalau yang mengatur dua, pasti apa? Tidak teratur, pasti rebutan. Jadi kalau yang mengatur itu dua atau tiga atau banyak, tidak akan teratur alam semesta ini. Allah Ta'ala berfirman,
mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak punya anak. Allah tidak memerlukan anak. Dan tidak ada sesembahan yang lain selain Allah. Kalau sekiranya ada, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalau sekiranya ada sesembahan dari selain Allah, akan pergi semua sesembahan. Setiap sesembahan akan membawa ciptaannya masing-masing. Wala ala ba'duhum ala ba'd. Dan Tuhan yang satu akan berusaha mengalahkan Tuhan yang lain. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Jadi sekiranya ada Tuhan dari selain Allah, maka setiap Tuhan akan membawa ciptaannya, punya aturan sendiri-sendiri, dan akan rebutan antara satu dan yang lain, rebutan kekuasaan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun kama yaqulun." Lau kana fihima alihatun lau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idan labtaghaw ila dil arsy sabila. Kalau sekiranya ada dari selain Allah sesembahan yang banyak, ada dari selain Allah itu ada, maka akan mencari mereka, akan mencari Allah yang ada di atas arsy untuk rebutan kekuasaan. Allah Ta'ala juga berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Sekiranya di langit, di bumi ada sesembahan selain Allah, langit akan rusak, bumi akan rusak. Fasubhanallahi Rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifati. Intinya, teraturnya peredaran alam semesta ini. Jadi alam semesta ini, tata surya, beredar secara teratur, pergantian siang dan malam dan seterusnya. Ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan yang maha satu, yang mengatur dunia ini hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi al-hujjatu birrububiyyah alal uluhiyah. Ini yang paling penting. Al-hujjah, berhujjah dengan rububiyah untuk menetapkan uluhiyah. Berhujjah dengan rububiyah artinya berhujjah bahwasannya apabila yang mengatur alam semesta ini hanya Allah, apabila yang menciptakannya hanya Allah, apabila yang memilikinya hanya Allah, maka ibadah itu hanya milik Allah saja, bukan milik yang lain. Doa itu miliknya Allah saja, tawakal hanya kepada Allah, doa hanya kepada Allah saja, bukan kepada para wali, bukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau syekh-syekh yang lainnya, tapi berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tafsir ayat yang mulia ini dijelaskan panjang lebar oleh Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berhujjah dengan rububiyah, yaitu apabila Allah saja yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini, maka ibadah, baik itu salat ataupun doa ataupun mahabbah ataupun khauf ataupun raja, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi fadlu bani Adam, keutamaan anak manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan makhluk-makhluk yang besar untuk maslahat manusia. Ini menunjukkan kemuliaan
anak Adam, yaitu kemuliaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Jadi manusia adalah makhluk yang paling bagus. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan manusia. Dan di akhir ayat Allah berfirman, "Wa faddalnahum." Kami muliakan manusia ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi annal alam al-ulwiyah was-sulfi, was-sufli, bukan sulfi. Annal alam al-ulwi was-sufli kulluhum muftaqiruna ilallah. Bahwasanya alam semesta, baik langit, baik yang atas ataupun yang bawah, semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi itsbatu kamalillah wa ghinahu an khalqihi. Menetapkan sempurnanya kekayaan Allah. Menetapkan sempurnanya kekayaan Allah. Dan Allah tidak memerlukan makhluknya. Allah maha kaya, Allah maha sempurna kekuasaannya, dan Allah tidak memerlukan makhluknya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berbahagia dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.